Hari ini Gubernur Ahok pada akhirnya menyebut bahwa dirinya terasa seperti selalu diganjal dengan berbagai peraturan dan berbagai hal. Sampai kemudian menyatakan bahwa menyerah kalaupun memang semuanya tidak menginginkan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode mendatang 2017 dan selanjutnya. Apa yang menjadi nilai di balik pernyataan Gubernur Ahok ini? Benarkah memang Ahok merasa dikepung oleh semua pihak yang menginginkan dirinya tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta lagi? Kami akan membahasnya malam hari ini dengan akademisi komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Selamat malam, Bang Hendri. Kemudian ada politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Selamat malam, Bang Ruhut. Sebelum kita mulai, kita akan simak lagi pernyataan dari Gubernur Ahok tentang hal ini. Aduh, aku sih masa bodoh lah, KPU mau bikin apapun, pokoknya selama peraturannya. Kalau semua pendukung materai, kalau sejuta 6 miliar loh. Duit dari mana kita mau gilingnya? Saya sih udah pikir santai saja lah. Kalau sampai keluarin KPU mesti ada materai, yang udah terkumpul berapa saya kumpulin. Terus kalau dia bilang saya tidak boleh ikut gara-gara nggak ada materai, ya sudah nggak usah ikut. Kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan? Ya sudah, saya sampai Oktober 2017, saya akan beresin Jakarta semampu saya. Habis itu silakan pesta pora orang yang pengen banget jadi gubernur. Bagaimana Bang Hendri Anda melihat? Mereka semua kan tidak menginginkan saya memang menjadi gubernur. Anda melihatnya seperti apa? Emang terkepung Ahok? Atau enggak juga, kalau menurut saya sih enggak. Ini kan merupakan sebuah strategi komunikasi politik yang memang luar biasa dari Ahok. Ahok ini kan punya guru yang memang juga strategi komunikasi politiknya luar biasa, Jokowi gitu. Jadi menurut Jokowi adalah gurunya Ahok ini ya? Iyalah, nampaknya Ahok kan sedang menggunakan apa yang dilakukan oleh bosnya Bang Ruhut, Pak SBY waktu itu. Jadi mencoba menempatkan diri sebagai orang yang dizolimi, kemudian seolah-olah banyak musuhnya dan lain-lain. Tapi saya rasa sih tidak seperti itu. Nah, tapi Anda melihat memang beberapa misalnya peraturan rancangan undang-undang. Kalau yang materai udah selesai, udah selesai. Jadi menurut Anda reaksi berlebihan itu tadi? Ya, karena kan tadinya memang ada individu menggunakan materai, tapi itu udah selesai loh. Yang harus menggunakan materai itu adalah pendaftaran kolektif. Jadi dukungan kolektif itu harus pakai materai. Jadi sebetulnya materai itu juga udah selesai. Jadi kalau tadi sekiranya banyak sekali yang mengepung Ahok, mereka kan tidak menginginkan saya menjadi gubernur. Enggak juga, tapi ya di semua daerah ya, di semua daerah yang namanya petahana juga pastinya akan mendapat tantangan-tantangan dari yang bukan menjabat gitu. Karena ya itulah konsekuensi dari petahana. Jadi kalau Pak Ahok berkata seperti itu kan, Pak Ahok juga pernah jadi bupati Babel gitu kan. Nah di tempat lain juga begitu, wali kota kayak gubernur kayak. Jadi menurut Anda ini hanya strategi politik menempatkan diri sebagai orang yang dizolimi? Sebagai orang yang kelihatannya tertekan. Karena di semua daerah Mas Indra, nanti kita tanya ke Bang Ruhut kan pasti mengerti itu peta daerah bagaimana. Di semua daerah yang namanya petahana ya akan tertekan. Setuju Bang Ruhut tentang hal itu, bahwa Ahok ini tadi memainkan strategi komunikasi politik, menempatkan diri sebagai orang yang dizolimi begitu, menurut Anda? Yang saya lihat Ahok itu dalam berpolitik itu mengalir, ya mengalir. Begitu juga Bapak Ketua Umum kami, ya. Presiden ke-6 2 periode, beliau itu mengalir. Nah, jadi ya orang mau ngomong apa ya silakan. Kata Obama, whatever will be, the show must go on. Nah inilah sekarang, silakan saja, ya. Tapi nyatanya itu yang saya katakan, kegalauan dia ada benarnya juga. Kurang apa lihat tuh kawan-kawan yang dulu separtai dengan dia, yang kadang-kadang kawan yang separtai dengan dia ini lupa. Sebenarnya itu partai bisa nomor 2 di Jakarta ini kan karena Ahok. Ingat loh, Ahok waktu itu wakil gubernur. Ya, tapi bisa lihat bagaimana Fadli John, kadang-kadang saya pusing nih lihat wakil ketua MPR, wakil ketua DPR, apa urusannya mengenai sumber waras. Ya, begitu juga kawan-kawan yang lain. Itu yang saya katakan, kawan-kawan siapapun kalian keroyok lah Ahok itu, tapi dia semakin kinclong. Tapi kalau soal materai ini kan katanya sudah selesai, tetapi ketika disimpulkan sepertinya sudah ada di titik balik. Menurut Anda ini berlebihan ataukah memang siapa sih kalau memang itu Anda sebut tadi Ahok dalam berpolitik mengalir, artinya dia tulus mengatakan itu begitu. Siapa sih yang mengepung dia ini? Oh banyak sekali yang mengepung seperti yang dikatakan Pak Gerung tadi kan betul. Ya, banyak sekali, tapi
sekali lagi saya ingatkan kepada siapapun, ya, Anda salah, ya. Ahok itu sudah lebih dahulu melangkah daripada klien-klien. Imbangi dengan langkah itu. Oh, jangan ngerasani, jangan ngomong sara, jangan ngomong apa. Ini era reformasi. Rakyat semakin cerdas. Bayangkan, bisa dibayangkan nggak? Saya teman Ahok. Oke. Saya teman Ahok. Waktu mengumpulkan pasangan Pak Ahok dengan Pak Jarod, Ya. 1 tahun itu dapat 700 ribuan. Ini 1 tahun ya. Oke. pasangan yang sekarang ini sebulan langsung 500 ribuan. Artinya apa? Ini memang teman Ahok, begitu juga para pendukungnya ini nggak main-main. Jadi ya hati-hati kita. Nah, Jadi kegalauan memang ada yang mengepung itu. Ya Bang jelas, Henry. pastinya makanya tadi saya katakan kan dari awal memang namanya petahana, konsekuensinya ya pasti akan dikepung oleh berbagai pihak karena kan kursi gubernur itu kan cuma 1. Nah, masalahnya sekarang saya setuju juga dengan apa yang dikatakan Pak Rocky Gerung, belum ada calon-calon gubernur yang berani terang-terangan melakukan atau memberikan program yang beda gitu dengan Ahok. Mereka hanya terfokus bagaimana caranya dirinya beda dengan Ahok. Nah, harusnya nggak boleh begitu. Yang harusnya dilakukan adalah mereka memang siap menjadi gubernur dengan memberikan solusi-solusi Jakarta yang berbeda dengan Ahok. Ini kan tidak dilakukan oleh itu. Jadi kalau masalah dikepung ya pasti memang begitu. Namanya petahana sih pasti akan dikepung di mana-mana. Dan kemudian tadi ada bahasa katanya. Ada tidak sejarahnya di DKI misalnya petahana yang sebelumnya dikepung seperti semasif sekarang ini misalnya kalau Bung Ruhut tadi bilang memang ada waktu Foke juga dikepung, tapi kan memang di Jakarta ini pilkada langsung memang sejarahnya belum ada yang 2 kali periode gitu, karena memang kan baru sekali kan. Foke kemudian kalah dengan Jokowi. Waktu Foke juga dikepung di mana-mana. Pada saat Sutioso turun misalnya, kemudian Foke naik sebagai petahana kan semua partai politik rebutan ke sana tuh. Nah tapi begitu pada saat Foke mencoba mempertahankan gelarnya sebagai gubernur gitu kan, sama juga. Bayangin aja waktu itu ada 5-4 pasang lain yang mengepung Foke, tapi memang kali ini memang konstelasi pemberitaannya memang berbeda. Jadi makanya ada konstelasi politiknya atau konstelasi pemberitaannya? Konstelasi pemberitaan yang berasal dari konstelasi politik itu menurut saya. Jadi memang bahkan ada bumbu-bumbu berbagai hal yang reklamasi, yang sumber waras yang tadi Pak Luhut katakan. Menurut Anda terkait tidak itu ada reklamasi, kemudian soal sumber waras, lalu kemudian soal rancangan revisi? Makanya kan banyak yang mengatakan bahwa ini adalah usaha-usaha menjegal Ahok. Saya rasa tidak. Kalau memang mau menjegal Ahok ini dilakukannya di Desember. Pada saat sudah sangat dekat dengan pemilihan gitu. Pada saat memang elektabilitas seorang itu bisa turun. Tapi ini kan masih 9 bulan, ini masih jauh sekali. Justru menurut saya Pak Ahok ini ditolong entah sengaja atau tidak sengaja, tapi ditolong 2 kali. Yang pertama adalah pernyataan Prof Yusril yang mengatakan Pak Ahok itu mau sampai 2 juta pun kalau nggak ada wakil gubernurnya nggak sah gitu kan. Itu kan jauh-jauh hari sudah diingatkan, itu pertolongan yang tanpa disengaja. Kemudian yang kedua, harusnya kalau dibiarkan malah kalau dibiarkan wah itu kan repot urusannya jadinya. Nah ini terus kemudian ada sumber waras dan reklamasi Pantai Utara yang jauh-jauh hari sudah diselesaikan oleh Pak Jokowi gitu kan. Kebayang kalau ini dilakukan bubuyahnya ini di sekitar Desember atau Januari, which is pada saat Februari kan sudah pilkada. Jadi justru tidak ada upaya penjagalan itu sejauh ini Anda melihatnya. Kalau menurut saya sih bukan penjagalan. Dengan tokoh-tokoh yang sempat menyatakan diri akan maju pun itu sering berkumpul, berkonsolidasi, padahal mereka sendiri nantinya akan bersaing. Gini Mas Indra, sampai hari ini lembaga survei Kedai Kopi juga mencatat popularitas dan elektabilitasnya Pak Ahok itu masih tinggi, paling tinggi. Tapi jangan lupa, pada saat beliau masuk bersama Jokowi, elektabilitasnya itu cuma 6%. Foke waktu itu 38%. Jaraknya waktu itu juga sama 10 Jadi bulan. mau menunjukkan tren yang bisa. Jadi bisa juga terganti-ganti gini. Nah makanya menurut saya sih semua hal yang dilakukan oleh Pak Ahok dan tim suksesnya menurut saya ya memang sudah begini adanya gitu. Namanya petahana yang memang akan dihajar sana sini gitu. Tetapi benarkah kemudian ada kabar bahwa ada gerakan begitu? Asal bukan Ahok. Bagaimana Bung Ruhut mendengar ini? Kita akan ulas saat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, ketika selama ini hanya menjadi asumsi publik begitu Ahok dikepung oleh sejumlah calon lain yang kemudian akan bersaing di Pilgub 2017, tetapi sepertinya hari ini menjadi
sedikit terkonfirmasi begitu, paling tidak dari pernyataan Ahok sendiri begitu, Bang Ruhut. Kan mereka tidak menginginkan saya menjadi gubernur lagi. Silakan saja 2017 setelahnya mereka pesta pora. Memang benar tidak mendengar juga ini terkait juga dengan isu yang selentingan beredar asal bukan Ahok begitu di 2017. Udah menjadi rahasia umum, Ahok itu kan calon independen. Sedangkan semua kawan-kawan kita menganggap calon independen itu ilegal. Saya jadi sedih. Saya ingat sekali waktu pembentukan undang-undang adanya calon independen, karena kita tahu masyarakat itu supaya tidak golput adalah calon independen. Dan Ahok ini, teman Ahok bekerja, ya. Partai-partai sepertinya rada gimana, ya dia juga harus sama kita. Ahok sih nggak ada masalah, tapi dia menghormati teman-temannya yang sudah lama bekerja untuk dia. Kan itu masalahnya. Itu aja masalahnya. Tinggal kita lihatlah, politik ini kan last minute. Kita nggak tahu nanti terakhir gimana. Tapi faktanya sudah ada 2 partai politik yang mendukung beliau. Dengan pernyataan Ahok tadi itu sebenarnya sebuah curhat yang memang Ahok sudah lelah, ataukah memang ini justru menguntungkan Ahok? Dengan kalau yang tadi kita simak sama-sama. kalau saya katakan kalau tadi menguntungkan Ahok, karena seperti yang saya katakan, dimanapun kalau kita baca medsos, Twitter, semua mengatakan dia orang jujur kok. Dan banyak terobosan dia yang paling kita rasakanlah semua rakyat Jakarta. Coba sekarang urus KTP. KTP itu paling pokok bagi kita. Bayangkan, saya itu ngurus KTP, ya, langsung selesai. Kan wajar kita, capek itu orang kerja. Kita mau kasih uang kopi, terima kasih Pak. Ini pelayanan kami. Tidak mau. Jadi ada perubahan menurut Anda? Sangat. Ini yang belum dijual oleh para kandidat-kandidat yang paling tidak muncul namanya saat ini cukup santer begitu, paling tidak memberikan gambaran programnya seperti apa. Tentu bukan konsep program yang lengkap ya. Ini kan mereka belum berkampanye. Karena mereka ini semuanya masih dibatasi oleh harus mengalahkan Ahok gitu. Jadi fokusnya ada di Ahok gitu. Tapi benar kata Bang Ruhut tadi, ini hasil survei lagi, memang tingkat kepuasan Ahok itu tinggi Bang. Dan yang paling tinggi adalah memang pelayanan ke masyarakat, terutama yang KTP dan lain-lain. Bagus gak? Bagus juga gitu. Tapi kemudian apakah yang lain tidak punya peluang untuk menang? Nah, saya harus katakan di sini semuanya sih punya kans untuk menang gitu, termasuk Pak Ahok dan calon-calonnya. Kenapa? Karena Bang Ruhut tadi bilang politik ini kan masalah last minute juga. Kita juga nggak tahu kok nanti siapa yang kemudian benar-benar maju, kan ini semuanya kan jadi baca semua nih kan, bakal calon semua. Kita nggak pernah tahu nanti siapa yang benar-benar. Seberapa merugikan sih Bang Ruhut melihat ada sejumlah masalah yang kemudian agak nyerempet-nyerempet ke Ahok, bahkan sudah langsung dipanggil begitu ke KPK untuk diperiksa begitu. Ada reklamasi, sumber waras dan itu seberapa merugikannya sih kepada Ahok ini? Kalau katakanlah dengan frame bahwa ini salah satu upaya yang entah tangan siapa yang bermain, kemudian upaya untuk menjaga Ahok di 2017. Jadi maksud kawan-kawan yang berseberangan dengan Ahok kan demikian. Ya, maksudnya ingin memojokkan Ahok. Tapi seperti saya katakan tadi, beliau mengalir. Dan lihat posisi Ahok sekarang, itu memang Tuhan bekerja untuk Ahok. Kenapa saya katakan demikian? Rame mengenai BPK. Apa bukan Tuhan yang bekerja? Tiba-tiba Panama Papers terbongkar bagaimana aib ketua BPK itu. Ya, Panama Papers dikendalikan waktu dia masih di DPR, alamat pakai DPR, tidak melapor harta kekayaan. Bayangkan, itu kan Tuhan yang bekerja. Udah itu, yang ganggu dia terus partainya, Gerindra. Sanusi, OTT loh, jangan bilang itu rekayasa. OTT, operasi tangkap tangan. Ya, belum lagi yang lain-lain. Ini yang saya katakan di mana-mana. Ahok itu makin klien begitu kan, dia makin kinclong. Itu faktanya, kita mau bilang apa? Dan saya juga masih lihat ya, ini ya kaitan dengan PDI Perjuangan. Ya? Kenapa demikian? Ini saya ingin mengatakan, saya sering beberapa acara melihat bagaimana adanya chemistry antara Ahok dan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Ini bicara ketua umumnya ini Ketua Umum, bicara PDI Perjuangan ya Ibu Megawati dong. Ingat loh. Tapi kalau dilihat elit-elit yang berada di partai itu. Elit enggak ada apa-apa. Partai Demokrat yang dilihat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum kami. Gerindra yang dilihat Pak Prabowo. PDI Perjuangan bukan Golkar. Semua merasa ketua, semua merasa raja. Akhirnya begini. Itu. Tapi terkait dengan PDIP tadi, ketika disebut ada chemistry, maksudnya seperti apa, Bang? Ya, aku khawatir nanti last minute
Jangan-jangan Berangkat dari PDIP. oh iya, politik apapun Tidak bisa kecewa terjadi. teman Ahok nantinya? Hah? Tidak kecewa teman Iya, Ahok nantinya? itulah Ahok. Saya berkomunikasi, dia bilang, saya katakan yakinkan teman teman Ahok, kan itu kita punya kelompok gitu kan, teman Ahok. Tapi kawan-kawan itu ya kan kami memang bukan orang berpartai yang mendukung ini. Ya kita harus hormati. Iya, iya. Di situ. Tapi kalau Mungkin nanti tidak. Saya mau nanya boleh? Iya. Sekalian Bang, ini kalau kasus-kasus yang sekarang ini apakah ada skenario usaha menggiring Ahok untuk menjadi atau mendekati partai politik lagi nanti ujungnya Bang? ya kalau aku lihat itu betul, ini pengamat betul. Kayaknya ada begitu. Saya nanya Bang itu. Tapi Ahok ini masih tegar. Siapa yang nggak tahu? Saya ini teman Ahok, Ya. tapi saya Polhukamnya Partai Demokrat, koordinator juru bicara. Sorry. Saya pelan-pelan ngomong juga sama Ahok, ya. Jadi maksud Anda sebenarnya pertanyaannya itu apa tadi maksudnya? pertanyaannya Apakah apakah itu yang ini- kasus-kasus ini tuh bukan tujuannya untuk mengepung atau menyudutkan Ahok, tetapi justru mengingatkan Menggiring kembali ke partai? Kembali ke partai politik gitu. Jadi maksudnya ada PDI Perjuangan di sini? Nah ini kan tadi Ya, dibilang. aku bilang PDI Perjuangan, termasuk Belum Gerindra tentu juga. sendiri. Saya waktu di salah satu acara TV, Fadli John senyum juga waktu saya katakan jangan-jangan. Saya tahu lah tokoh kunci di Gerindra itu juga senang sama Ahok. Karena Tokoh kunci ya? Politik apapun bisa terjadi. Nah tuh balik lagi tuh Bang ke pertanyaannya. Kalau nanti misalnya akhirnya Ahok memutuskan untuk maju dari partai politik gitu. Terus teman Ahok kecewa nggak tuh Bang? Iya, kalau sampai sekarang jelas kecewa. Pasti Nah, kecewa. mereka kecewa. Terus Karena nanti mereka akan kerja keras. memindahkan dukungan nggak misalnya ke Jarot atau kok jadi maaf ya Ndra ya? Jadi pindah dukungan ke Jarot atau meminta syarat kepada partai politik Iya. agar Itu kan relawan yang dipegang oleh teman Ahok sebenarnya kan, komitmen itu. Bung. Iya, jadi kalau saya lihat sampai sekarang sahabat saya Ahok ini dia masih tetap bersama teman Ahok Independen berarti ya? sampai sekarang. Karena saya katakan kebetulan partai saya juga kan membuka pendaftaran, ya PDI Perjuangan juga begitu partai lain. Oke. Pak Ahok nggak salah, udah daftar aja. Tapi gimana bang, kawan-kawan saya kan abang udah ngerti kita sama-sama teman Ahok. Oke. Nah, itu yang jadi kendala, itu memang. Padahal pengen juga Ahok untuk daftar partai politik. Bang. Ya Ahok apapun dia pernah dibesarkan oleh Partai Golkar, sama kami dulu di Golkar. Pernah dengan Gerindra juga. Dia pernah dengan Gerindra. Kalau Gerindra sebenarnya itu rezeki Gerindra loh dapat Ahok. Saya tegas saya katakan, rezeki Gerindra dapat Ahok. Sayang mereka nggak bisa maintain Ahok, dia keluar. Tidak bisa dinafikan Gerindra menjadi partai kedua. Iya, iya. Peran Ahok itu sangat Berarti besar. kalau bicara dalam paling tidak sampai kesimpulan di saat sampai kita berbicara terakhir ini, apakah mungkin ini berarti sebenarnya justru semuanya menguntungkan Ahok, tidak ada yang mengganjal Ahok, dan sebenarnya calon-calon atau kandidat-kandidat lain ini justru hanya tertipu saja dengan apa yang tampak. Enggak, jangan-jangan Saat ini begitu. betul-betul. Karena kan kalau tadi Bang Ruhut bilang sebetulnya Ahok pengen juga daftar di partai politik. Cuma kan nggak enak aja sama teman Ahok. Nah ini masalahnya kan nggak enak aja. Jadi memang jangan-jangan nanti kita bisa lihat lagi drama terakhirnya bahwa memang Ahok akhirnya mencalonkan diri dari partai politik gitu kan. Kalau misalnya ditanya nanti kalau Ahok maju dari partai politik yang jadi wakilnya harusnya dari partai politik dong. Ya enggak lah kan Ahoknya menjadi kader dari partai politik tersebut. Nah saya lihat sih memang usaha-usaha ini kan ada ke arah sana, apalagi partainya Bang Ruhut belum mencalonkan partai besar. Baik. Ya, ya. Golkar belum, Demokrat belum, Gerindra belum. Semuanya menunggu Ahok justru. Jangan-jangan itu yang terjadi ya Bang ya? Berarti dan perlu saya sampaikan, yang semua itu balon loh, Iya, bakal iya. calon. Bakal calon. Baru Masih Ahok bakal yang calon. bisa dikatakan calon. Tinggal KPU aja belum ketok palu. Kenapa? Oke. Dia semua syarat udah dipenuhi loh. ya, ya. Ingat itu. Tapi kalau KPU belum ketok kan ya tetap Bakal calon, juga. Bang. Ya, kalau saya katakan, apa KPU mau melari dari itu undang-undang loh, bisa Iya, calon iya. independen. Iya. Jangan main-main. Nanti dibawa ke MK, kasihan sama KPU-nya. Kasihan sama kawan-kawan yang mau aneh-aneh mengenai materi, Iya. apa metre Metre. tadi dan lain sebagainya. Ini mau ditambah lagi persentasenya. Oke. Ahok pasti dimenangi oleh MK karena itu undang-undang. Ya. Oh enggak, kalau itu sih saya yakin pasti nggak akan ada halangan. Iya. Masalahnya apakah nanti Ahok konsisten tetap independen kan? Dari tadi kan kita perbincangannya kita menebak-nebak. Oh iya, kalau saya Ahok, maksudnya yang saya lihat kalau sampai sekarang dia tegar, dia tidak melupakan jasa-jasa teman Ahok. Dia sangat menghormati teman Ahok. Oke, baik. Teman Ahok juga masih keras
ya kan kami udah dukung. Ah itu, tapi kita lihatlah. Mudah-mudahan satu saat ya hati boleh panas, kepala tetap dingin demi Jakarta yang baik ini. Semua kita bisa sama-sama mendukung Ahok. Itu aja. Ahok ini tokoh, Oke, memang pemimpin baik. yang sangat kita butuhkan sekarang. Tapi belum waktunya kampanye kita ya. Kita hanya membahas tentang benarkah memang semuanya sedang mengepung Ahok. Tapi kalau nada-nadanya begitu dari Nggak kesimpulan yang ada sampai saat ini justru semuanya ini sepertinya justru menunggu-nunggu Ahok agar bergabung ke partai masing-masing ya. Nggak bisa Kita akan mulai lebih lanjut nanti. Kita break terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Benarkah Ahok menjadi musuh bersama para kandidat lain? Benarkah Ahok terpojok, dikepung oleh sejumlah kandidat yang lain? Tetapi kalau dilihat dari perbincangan kita selama 2 segmen sebelumnya tadi, sepertinya ini justru menguntungkan Ahok dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Tetapi bagaimana Anda melihat kandidat-kandidat lain seharusnya bisa memanfaatkan kondisi yang saat ini, terutama petahana kan sebenarnya bisa lebih populer, bisa juga disoroti dari segala kebijakannya. Iya, iya. Sejumlah permasalahan yang sekarang sedang melilitnya begitu. Anda melihat ini tidak dimanfaatkan baik begitu oleh calon-calon kandidat yang akan melawannya begitu di Iya, 2017 atau bagaimana Anda melihat? Kekuatan kandidat-kandidat lain memang belum semumpuni Ahok gitu. Misalnya ada beberapa kandidat memang yang langsung turun melakukan pembinaan nelayan di Pantai Utara misalnya, Marco Kusuma-Wijaya, Iya, Teguh iya, Santosa itu melakukan itu gitu. Tapi kan nggak kedengeran juga gitu, karena mereka memang tidak memiliki pasukan publikasi yang luar biasa bagus gitu. Nah, tapi memang Jadi tim komunikasinya begitu yang ya, tim lawan ini belum komunikasi ada. tidak ada dan Bukankah mereka dari partai-partai yang kan belum ada yang muncul dari partai. Nah, memang sampai saat ini kan baru Nasdem dan Hanura saja kan yang menentukan pilihan, tapi kan yang lain juga belum. Nah, kita sebut misalnya ada nama Haji Lulung misalnya. Haji Lulung kan belum Oke. juga. Belum dicalonkan secara resmi, tapi Belum kan dicalonkan tapi kan secara dia resmi. punya kendaraan partai misalnya Ahmad sebagian. Dhani juga belum. Oke. Teguh Santosa belum. Muhammad Idrus belum. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga belum. Jadi memang semuanya belum. Semuanya ini kan menunggu saja. Belum lagi ada nama-nama yang mulai percikan-percikannya muncul ya, Pak Ganjar lah, Tapi Bu kalau Risma, memang- Bu Susi Oke. gitu kan. Tapi kalau memang misalnya mereka kemudian sedikit banyak menjual program itu laku tidak? Tidak gini loh masalahnya Mas Indra. Pada saat mereka mengkampanyekan programnya saat ini gitu, itu semua sudah ada di programnya Ahok gitu. Jadi orang nggak melihat terus perbedaannya apa. Ya. Dan mereka ini masih malu-malu mendeklarasikan saya ini adalah bukan hanya bakal calon gubernur, saya ini penantang Ahok untuk calon gubernur Jakarta. Belum ada yang berani begitu. Jadi mereka masih menunggu gitu. Kenapa? Karena Prof Yusril yang mendaftarkan diri lewat PDI Perjuangan. coba gitu? sekarang apa kegiatannya? Belum ada statement itu ya. Kegiatannya Pak Yusril kan nggak ada. Malah statement Pak Yusril terakhir saya katakan tadi justru menolong Ahok habis-habisan tuh. Nah makanya sampai sekarang belum ada nih Mas Indra. Ini juga terjadi sebetulnya waktu di 2012. Kalau kita ingat, waktu itu Foke sendirian juga, nggak ada calonnya. Itu baru di ujung-ujung muncullah nama Alex Nurdin, Ya, muncullah nama Joko Widodo. Yang lama itu memang justru perseorangan gitu. Faisal Basri itu lama gitu mengumpulkan KTP-nya gitu. Tapi kan waktu itu euforianya belum euforia independen. Sekarang nih baru euforia independen. Tapi memang kejadiannya Petahana sama. yang maju lewat independen begitu Ya, maksudnya. dulu juga waktu 2012 sendirian petahananya. Jadi kalau semua orang Ahok merasa dirinya diserang ya jadi petahana memang begitu. Ya gimana caranya. Sekarang kan yang paling menguntungkan dari diserang itu adalah conversation yang terus-terusan meningkat. Jadi dalam ilmu komunikasi politik kan there is no bad 100% publicity gitu. Jadi apapun asal diperbincangkan ya orang akan ingat terus. Ahok. Nah masalahnya pada saat pencoblosan nanti ada nggak orang yang cari Ahok? Gitu kan namanya Basuki Tapi Cahayapurnama. bicara petahana kan tidak hanya Ahok sebenarnya kalau mau memanfaatkan kebijakan yang ada sekarang misalnya dinilai baik begitu. Kan tidak hanya nama Ahok yang di situ menjadi petahana begitu Bung Ruhut. Bagaimana peluang Anda melihat seorang Jarod ini terutama dia berada di sebuah partai yang besar? Pak Jarod itu bagus, apalagi pernah 2 kali bupati ya. Tapi apapun kalau bicara DKI dia kan bayang-bayang. Ya, bicara Ahok kan dia wakilnya. Durian runtuh. Apalagi tadi udah bagus, pengamat saya ini mantap banget. Apa?
Pak Jokowi presiden kita masih bersama Ahok. Itu ingat. Ini terkait dengan apa yang pernah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Pak Fadlizon begitu, yang mengatakan Presiden Jokowi harus mengklarifikasi tudingan selalu berada di belakang Ahok dalam sebuah permasalahan. Iya, tapi kan kalau Fadlizon itu dalam hal yang lain maksud dia. Tapi jujur aja lah, mereka pernah sepelaminan, gubernur dan wakil gubernur. Ya, kita tahu dong bagaimana Pak Jokowi seorang negarawan. Ya, beliau Kalau tuh berkawan kondisinya dengan seperti itu semua. berarti berlebihan dong. Tadi Gubernur Ahok menyatakan, kalau memang saya tidak ingin jadikan gubernur, mereka kan tidak menginginkan saya menjadi gubernur begitu. Ini terlalu berlebihan dong, padahal posisinya tidak terjepit seperti itu dong Bang Ruhut ya. Iya, maksud dia orang-orang yang nggak menginginkan dia. Kan contohnya begini, Iya, kan saya nggak enak. Nanti berbau usara. Ada satu calon, Ahok kok kalau mau maju kok harus masuk Islam. Itu kan ngapain mesti ngomong-ngomong begitu. Iya, iya. Ada lagi menyebutkan Ahok itu non-pri, tambah lagi kafir. Ini yang bikin rusak. Ya, oke. Itu yang mungkin Ahok akhirnya ya, Ahok kan manusia juga. Kenapa sih sampai ke masalah yang sangat pribadi saya dihakimi? Hal seperti itu. Tapi ingat, ini reformasi, rakyat sudah cerdas. Rakyat nggak mau lagi lihat Sarah. Kau bisa nggak jadi pelayan kami? Gubernur ini kan pelayan. Nyatanya Ahok bisa menjadi pelayan masyarakat Jakarta. Ya kita mau bilang apa? Tapi dari segi peraturan sepertinya tidak ke KPU tapi ke soal undang-undangnya. Memang hari ini soal materai, tapi itu sudah clear kemudian. Memang reaktif begitu ya yang disampaikan oleh Gubernur Ahok. Tapi sebelumnya soal revisi undang-undang pilkada juga itu awal-awal ketika mengajukan diri, menyatakan diri sebagai calon independen itu sudah mewanti-wanti begitu bahwa ini bisa juga akan menjegal dirinya. Bagaimana sikap seorang Ahok tentang hal ini menurut Anda? Enggak. Yang menyoroti peraturan-peraturan Gini, seperti makanya ini menurut saya kelemahan Pak Ahok ini. Dikit-dikit komentar reaktif gitu. Seperti yang Mas Indra bilang. Orang juga nanti lama-lama kesel juga gitu. Dikasih peraturan sedikit belum jadi, belum gong gitu ya, tiba-tiba komentar. Terus tadi juga begitu. Nah ini juga menarik nih tadi Bang Ruhut bilang, rakyat Jakarta. Nah ini rakyat Jakarta yang banyak nih Bang, rakyat Jakarta. Ada juga rakyat Jakarta yang saya yakin nggak marah banget tuh sama Ahok, terutama yang jadi korban-korban dan lain-lain. Iya, karena melanggar hukum. Yang melanggar hukum pasti marah sama Ahok. Ya, itu dia masalah penggusuran itu apa nggak melanggar hukum? Ya. Itu kan melanggar hukum, ya wajar marah. Itu yang saya maksud. Nah, Tapi yang dengan on the adanya banyak track, penggusuran itu bukankah justru nanti akan bisa di situ yang saya menjatuhkan Ahok? katakan orang sudah salah bilang Ahok pencitraan. Dia bukan pencitraan. Dia mengalir bekerja bagaimana Jakarta ini menjadi baik. Kalau dia pencitraan, bahkan ada calon gubernur yang mengatakan, wah Ahok nggak salah nih, gusur-menggusur. Siapa yang mau milih? Nah, itulah hebatnya Ahok. Itu hebatnya Nah itu Ahok. bagaimana? Itu kondisi yang berbeda tuh. Ya Bang kondisi Indra. memang, jadi memang begini, Ahok melakukan yang memang seharusnya dilakukan oleh gubernur sebelumnya gitu misalnya. Tapi memang dalam sebuah skema politik gitu, berbagai hal juga dipertimbangkan juga. Nah makanya kalau tadi Bang Ruhut berpendapat yang marah yang melanggar hukum, kalau saya sih melihatnya ya belum tentu juga semua yang marah melanggar hukum gitu. Tapi memang kembali lagi topik ini yang mengatakan bahwa musuh bersama yang namanya Ahok ini akibat karena setiap calon gubernur yang saat ini muncul itu belum bisa head to head lawan Ahok. Masalahnya itu ya, begitu ya. Itu problemnya. Terus kemudian yang kedua juga partai politik Dan Ahok ini sedang juga masih menikmati ini malu-malu. menurut Anda. Ahok mengetahui posisi ini dan sedang menikmati Sekarang ini. Ahok bermain di era dia, semuanya yang ada dalam menuju DKI 1 ini semua berada di genderang perangnya dia. Jadi orang masuk ya jogetnya di genderang perangnya Ahok gitu. Nggak ada Dan Ahok yang menabuh ya yang menurut bawa Anda ya? irama sendiri tuh nggak ada, benar nggak Bang Ruhut? Semuanya masuk sendiri, jadi terjebak semuanya masuk ke dalam. Makanya Tapi kata Bang Ruhut tadi itu mengalir kok, berarti kan bukan sengaja untuk ditabuh Iya. genderangnya. Karena ya itu tadi mengalir, genderangnya ada, semua orang masuk ke dalam. Makanya ini orang-orang hebat Jadi macam mengalir dengan strategi maksudnya. misalnya ya Desain ahli-ahli gitu. politik seperti SBY, Megawati dan partai-partai besar lain yang nggak mau bermain di genderangnya Ahok. Kayaknya mereka nunggu aja, biarin aja terus akhirnya tiba-tiba ada yang partai politik rasa ormas gitu misalnya. Belum apa-apa kadernya dikesampingkan, ini aja yang saya ujukin. Itu kan jadinya ya itu dia juga ikut-ikutan bermain di Genderang. genderangnya Ahok. Partai politik rasa ormas. Aku senang ini lihat. Oke, baik. Artinya ini sudah menjawab apa judul kita malam hari ini. Ini sebenarnya sebuah pertanyaan. Benarkah musuh bersama bernama Ahok? Tapi ternyata mungkin masyarakat yang menyaksikan ini bisa menilainya sendiri begitu. Iyalah.
bermain di genderang perangnya. Iya, Ahok dan Ahok yang punya menabuhnya. inilah. Oke, baik kita lanjutkan lain waktu. Nanti seperti apa memang sudah mulai adakah kandidat-kandidat yang kuat nanti yang akan bisa menyaingi seorang petahana bernama Ahok ini yang maju melalui jalur independen. Kita akan ulas lain kali. Terima kasih Bang Indri Satrio, Bang Ruhut. Terima kasih telah bersama kami malam ini. Tetaplah bersama kami CNN Indonesia Prime News segera kembali. Saat lagi. Hari ini Gubernur Ahok pada akhirnya menyebut bahwa dirinya terasa seperti selalu diganjal dengan berbagai peraturan dan berbagai hal. Sampai kemudian menyatakan bahwa menyerah kalaupun memang semuanya tidak menginginkan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode mendatang 2017 dan selanjutnya. Apa yang menjadi nilai di balik pernyataan Gubernur Ahok ini? Benarkah memang Ahok merasa dikepung oleh semua pihak yang menginginkan dirinya tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta lagi? Kami akan bahasnya malam hari ini dengan akademisi komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Selamat malam, Bang Hendri. Kemudian ada politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Selamat malam, Bang Ruhut. Sebelum kita mulai, kita akan simak lagi pernyataan dari Gubernur Ahok tentang hal ini. Aduh, aku sih masa bodoh lah, KPU mau bikin apapun, pokoknya selama peraturannya. Kau semua pendukung materai, kalau 1 juta 6 miliar loh. Duit dari mana kita mau gilingnya? Saya sih udah pikir santai saja lah. Kalau sampai keluarin KPU mesti ada materai, yang udah terkumpul berapa saya kumpulin. Terus kalau dia bilang saya tidak boleh ikut gara-gara nggak ada materai, ya sudah nggak usah ikut. Kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan? Ya sudah, saya sampai Oktober 2017, saya akan beresin Jakarta semampu saya. Habis itu silakan pesta porah orang yang pengen banget jadi gubernur. Bagaimana Bang Hendri Anda melihat? Mereka semua kan tidak menginginkan saya memang menjadi gubernur. Anda menilainya seperti apa? Emang terkepung Ahok? Atau enggak juga, kalau menurut saya sih enggak. Ini kan merupakan sebuah strategi komunikasi politik yang memang luar biasa dari Ahok. Ahok ini kan punya guru yang memang juga strategi komunikasi politiknya luar biasa, Jokowi gitu. Jadi menurut Jokowi adalah gurunya Ahok ini ya? Iyalah, nampaknya Ahok kan sedang menggunakan apa yang dilakukan oleh bosnya Bang Ruhut, Pak SBY waktu itu. Jadi mencoba menempatkan diri sebagai orang yang dizolimi, kemudian seolah-olah banyak musuhnya dan lain-lain. Tapi saya rasa sih tidak seperti itu. Nah, tapi Anda melihat memang beberapa misalnya peraturan rancangan undang-undang kalau yang materai udah selesai, Jadi menurut Anda reaksi berlebihan itu tadi? Ya, karena kan tadinya memang ada individu menggunakan materai, tapi itu udah selesai loh. Yang harus menggunakan materai itu adalah pendaftaran kolektif. Jadi dukungan kolektif itu harus pakai materai. Jadi sebetulnya materai itu juga udah selesai. Jadi kalau tadi sekiranya banyak sekali yang mengepung Ahok, mereka kan tidak menginginkan saya menjadi gubernur. Enggak juga, tapi ya di semua daerah ya, yang namanya petahana juga pastinya akan mendapat tantangan-tantangan dari yang bukan menjabat gitu. Karena ya itulah konsekuensi dari petahana. Jadi kalau Pak Ahok berkata seperti itu kan, Pak Ahok juga pernah jadi bupati Babel gitu kan. Nah di tempat lain juga begitu, wali kota kayak gubernur kayak. Jadi menurut Anda ini hanya strategi politik menempatkan diri sebagai orang sebagai orang yang kelihatannya tertekan. Karena di semua daerah Mas Indra, nanti kita tanya ke Bang Ruhut kan pasti mengerti itu peta daerah bagaimana. Di semua daerah yang namanya petahana ya akan tertekan. Setuju Bang Ruhut tentang hal itu, bahwa Ahok ini tadi memainkan strategi komunikasi politik, menempatkan diri sebagai orang yang dizolimi begitu. Menurut Anda? Yang saya lihat Ahok itu dalam berpolitik itu mengalir. Ya, mengalir. Begitu juga Bapak Ketua Umum kami, ya. Presiden ke-6 2 periode, beliau itu mengalir. Jadi ya orang mau ngomong apa, ya silakan. Kata Obama, whatever will be, the show must go on. Inilah sekarang, silakan saja, ya. Tapi nyatanya itu yang saya katakan, kegalauan dia ada benarnya juga. Kurang apa lihat tuh, kawan-kawan yang dulu separtai dengan dia, yang kadang-kadang kawan yang separtai dengan dia ini lupa. Sebenarnya itu partai bisa nomor 2 di Jakarta ini kan karena Ahok. Ingat loh, Ahok waktu itu wakil gubernur. Ya, tapi bisa lihat bagaimana Fadli John, kadang-kadang saya pusing nih lihat wakil ketua MPR.
wakil ketua DPR, apa urusannya mengenai sumber waras, ya. Begitu juga kawan-kawannya yang lain. Itu yang saya katakan, kawan-kawan siapapun kalian keroyoklah Ahok itu, tapi dia semakin kinclong. Tapi kalau soal materi ini kan katanya sudah selesai, tetapi ketika disimpulkan sepertinya sudah ada di titik balik. Menurut Anda ini berlebihan ataukah memang siapa sih kalau memang itu Anda sebut tadi Ahok dalam berpolitik mengalir, artinya dia tulus mengatakan itu begitu. Siapa sih yang mengepung dia ini? Oh banyak sekali yang mengepung seperti yang dikatakan Pak Gerung tadi kan betul. Memang pemimpin yang sangat kita butuhkan sekarang. Tapi belum waktunya kampanye kita ya. Kita hanya membahas tentang benarkah memang semuanya sedang mengepung Ahok. Tapi kalau nada-nadanya begitu dari kesimpulan yang ada sampai saat ini justru semuanya ini sepertinya justru menunggu-nunggu Ahok agar bergabung ke partai masing-masing ya. Kita akan mulas lebih lanjut nanti. Kita break terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Benarkah Ahok menjadi musuh bersama para kandidat lain? Benarkah Ahok terpojok, dikepung oleh sejumlah kandidat yang lain? Tetapi kalau dilihat dari perbincangan kita selama 2 segmen sebelumnya tadi, sepertinya ini justru menguntungkan Ahok dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Tetapi bagaimana Anda melihat kandidat-kandidat lain seharusnya bisa memanfaatkan kondisi yang saat ini, terutama petahana kan sebenarnya bisa lebih populer, bisa juga disoroti dari segala kebijakannya. Sejumlah permasalahan yang sekarang sedang melilitnya begitu. Anda melihat ini tidak dimanfaatkan baik begitu oleh calon-calon kandidat yang akan melawannya begitu di 2017 atau bagaimana? Kekuatan kandidat-kandidat lain memang belum semumpuni Ahok gitu. Misalnya ada beberapa kandidat memang yang langsung turun melakukan pembinaan nelayan di pantai utara misalnya, Marco Kusmawijaya, Teguh Santosa itu melakukan itu gitu. Tapi kan nggak kedengeran juga gitu, karena mereka memang tidak memiliki pasukan publikasi yang luar biasa bagus gitu. Nah, tapi memang jadi tim komunikasinya begitu yang lawan ini belum ada. Dan bukankah mereka dari partai-partai yang kan belum ada yang muncul dari partai. Nah, memang sampai saat ini kan baru Nasdem dan Hanura saja kan yang menentukan pilihan, tapi kan yang lain juga belum. Nah, kita sebut misalnya ada nama Haji Lulung misalnya. Haji Lulung kan belum juga. Belum dicalonkan secara resmi, tapi kan dia punya kendaraan partai misalnya. Ahmad Dhani juga belum. Teguh Santosa belum. Muhammad Idrus belum. Sandiaga Uno juga belum. Jadi memang semuanya belum. Semuanya ini kan menunggu saja. Belum lagi ada nama-nama yang mulai percikan-percikannya muncul, ya Pak Ganjar lah, Bu Risma, Bu Susi gitu kan. Tapi kalau memang misalnya mereka kemudian sedikit banyak menjual program, itu laku tidak? Tidak, gini masalahnya Mas Indra. Pada saat mereka mengkampanyekan programnya saat ini gitu, itu semua sudah ada di programnya Ahok gitu. Jadi orang nggak melihat terus perbedaannya apa. Dan mereka ini masih malu-malu mendeklarasikan saya ini adalah bukan hanya bakal calon gubernur, saya ini penantang Ahok untuk calon gubernur Jakarta. Belum ada yang berani begitu. Jadi mereka masih menunggu gitu. Kenapa? Karena Prof Yusril yang mendaftarkan diri lewat PDI Perjuangan. Coba sekarang apa kegiatannya? Belum ada statement itu ya. Kegiatannya Pak Yusril kan nggak ada. Malah statement Pak Yusril terakhir saya katakan tadi justru menolong Ahok habis-habisan tuh. Nah, makanya sampai sekarang belum ada nih Mas Indra. Ini juga terjadi sebetulnya waktu di 2012. Kalau kita ingat, waktu itu Foke sendirian juga, nggak ada calonnya. Itu baru di ujung-ujung muncullah nama Alex Nurdin, muncullah nama Joko Widodo. Yang lama itu memang justru perseorangan gitu. Faisal Basri itu lama gitu mengumpulkan KTP-nya gitu. Tapi kan waktu itu euforianya belum euforia independen. Sekarang nih baru euforia independen. Tapi memang kejadiannya petahana sama. yang maju lewat independen begitu ya? Dulu juga waktu 2012 sendirian petahananya. Jadi kalau semua orang Ahok merasa dirinya diserang ya jadi petahana memang begitu. Ya gimana caranya. Sekarang kan yang paling menguntungkan dari diserang itu adalah conversation yang terus-terusan meningkat. Jadi dalam ilmu komunikasi politik kan there is no bad 100% publicity gitu. Jadi apapun asal diperbincangkan ya orang akan ingat terus. Ahok. Nah masalahnya pada saat pencoblosan nanti ada nggak orang yang cari Ahok? Gitu kan namanya Basuki Tapi Cahayapurnama. bicara petahana kan tidak hanya Ahok sebenarnya kalau mau memanfaatkan
kebijakan yang ada sekarang misalnya dinilai baik begitu, kan tidak hanya nama Ahok yang di situ menjadi petahana begitu Bung Ruhut. Bagaimana peluang Anda melihat seorang Jarod ini, terutama dia berada di sebuah partai yang besar? Pak Jarod itu bagus, apalagi pernah 2 kali bupati ya. Tapi apapun kalau bicara DKI dia kan bayang-bayang, ya. Bicara Ahok kan dia wakilnya. Durian runtuh. Apalagi tadi udah bagus, pengamat saya Bayang-bayang. mantap banget. Apa? Pak Jokowi presiden kita masih bersama Ahok. Itu ingat loh. Ini terkait dengan apa yang pernah Ya, banyak sekali, tapi sekali lagi saya ingatkan kepada siapapun, ya, Anda salah, ya. Ahok itu sudah lebih dahulu melangkah daripada klien-klien. Imbangi dengan langkah itu. Jangan ngerasani, jangan ngomong sara, jangan ngomong apa. Ini era reformasi, rakyat semakin cerdas. Bayangkan, bisa dibayangkan nggak? Saya teman Ahok, saya teman Ahok. Waktu mengumpulkan pasangan Pak Ahok dengan Pak Jarod, 1 tahun itu dapat 700 ribuan. Ini 1 tahun ya? pasangan yang sekarang ini sebulan langsung 500 ribuan. Artinya apa? Ini memang teman Ahok, begitu juga para pendukungnya ini nggak main-main. Jadi ya hati-hati kita. Jadi kegalauan memang ada yang mengepung itu. Ya jelas, pastinya makanya tadi saya katakan kan dari awal memang namanya petahana, konsekuensinya ya pasti akan dikepung oleh berbagai pihak. Karena kan kursi gubernur itu kan cuma 1. Nah masalahnya sekarang saya setuju juga dengan apa yang dikatakan Pak Rocky Gerung. Belum ada calon-calon gubernur yang berani terang-terangan melakukan atau memberikan program yang beda gitu dengan Ahok. Mereka hanya terfokus bagaimana caranya dirinya beda dengan Ahok. Nah harusnya nggak boleh begitu. Yang harusnya dilakukan adalah mereka memang siap menjadi gubernur dengan memberikan solusi-solusi Jakarta yang berbeda dengan Ahok. Ini kan tidak dilakukan oleh itu. Jadi kalau masalah dikepung ya pasti memang begitu. Namanya petahana sih pasti akan dikepung di mana-mana. Dan kemudian tadi ada bahasa katanya. Ada tidak sejarahnya di DKI misalnya petahana yang sebelumnya dikepung seperti semasif sekarang ini, misalnya kalau Bung Ruhut tadi bilang memang ada waktu Foke juga dikepung, tapi kan memang di Jakarta ini pilkada langsung memang sejarahnya belum ada yang 2 kali periode gitu, karena memang kan baru sekali kan. Foke kemudian kalah dengan Jokowi. Waktu Foke juga dikepung di mana-mana. Pada saat Sutioso turun misalnya, kemudian Foke naik sebagai petahana, kan semua partai politik rebutan ke sana tuh. Nah tapi begitu pada saat Foke mencoba mempertahankan gelarnya sebagai gubernur gitu kan, sama juga, bayangin aja waktu itu ada 5-4 pasang lain yang mengepung Foke, tapi memang kali ini memang konstelasi pemberitaannya memang berbeda. Jadi makanya ada konstelasi politiknya atau konstelasi pemberitaannya? Konstelasi pemberitaan yang berasal dari konstelasi politik menurut saya. Jadi memang bahkan ada bumbu-bumbu berbagai hal, yang reklamasi, yang sumber waras yang tadi Pak Luhut katakan. Menurut Anda terkait tidak itu ada reklamasi, kemudian soal sumber waras, lalu kemudian soal rancangan revisi? Makanya kan banyak yang mengatakan bahwa ini adalah usaha-usaha menjegal Ahok. Saya rasa tidak. Kalau memang mau menjegal Ahok, ini dilakukannya di Desember. Pada saat sudah sangat dekat dengan pemilihan gitu. Pada saat memang elektabilitas seorang itu bisa turun. Tapi ini kan masih 9 bulan, ini masih jauh sekali. Justru menurut saya Pak Ahok ini ditolong, entah sengaja atau tidak sengaja, tapi ditolong 2 kali. Yang pertama adalah pernyataan Prof. Yusril yang mengatakan Pak Ahok itu mau sampai 2 juta pun kalau nggak ada wakil gubernurnya nggak sah gitu kan. Itu kan jauh-jauh hari sudah diingatkan, itu pertolongan yang tanpa disengaja. Kemudian yang kedua, harusnya kalau dibiarkan malah kalau dibiarkan wah itu kan repot urusannya jadinya. Nah ini terus kemudian ada sumber waras dan reklamasi Pantai Utara yang jauh-jauh hari sudah diselesaikan oleh Pak Jokowi gitu kan. Kebayang kalau ini dilakukan buyahnya ini di sekitar Desember atau Januari, which is pada saat Februari kan sudah pilkada. Jadi justru tidak ada upaya penjagalan itu sejauh ini Anda melihatnya? Kalau menurut saya sih bukan penjagalan. Dengan tokoh-tokoh yang sempat menyatakan diri akan maju pun itu sering berkumpul, berkonsolidasi, padahal mereka sendiri nantinya akan bersaing. Gini Mas Indra, sampai hari ini lembaga survei Kedai Kopi juga mencatat popularitas dan elektabilitasnya Pak Ahok itu masih tinggi, paling tinggi. Tapi jangan lupa, pada saat beliau masuk bersama Jokowi, elektabilitasnya itu cuma 6%. Foke waktu itu 38%. Jaraknya waktu itu juga sama 10 bulan. Jadi mau menunjukkan tren yang bisa. Jadi bisa juga terganti-ganti gini. Nah makanya menurut saya sih semua hal yang dilakukan oleh Pak Ahok dan tim suksesnya menurut saya ya memang sudah begini adanya gitu. Namanya petahana yang memang akan dihajar sana sini gitu. Tetapi benarkah kemudian ada kabar bahwa ada gerakan begitu? Asal bukan Ahok. Bagaimana Bung Ruhut mendengar ini? Kita akan ulas
Saat lagi tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, ketika selama ini hanya menjadi asumsi publik begitu Ahok dikepung oleh sejumlah calon lain yang baik. Itu. Tapi terkait dengan PDIP tadi, ketika disebut ada chemistry, maksudnya seperti apa, Bang? Ya, aku khawatir nanti last minute, jangan-jangan. Berangkat dari PDIP. Oh iya, politik apapun Tidak bisa kecewa terjadi. teman Ahok nantinya? Hah? Tidak kecewa teman Iya, Ahok nantinya? itulah Ahok. Saya berkomunikasi, dia bilang, saya katakan yakinkan teman teman Ahok, kan itu kita punya kelompok gitu kan, teman Ahok. Tapi kawan-kawan itu ya kan kami memang bukan orang berpartai yang mendukung ini. Ya kita harus hormati. Iya, iya. Di situ. Tapi kalau Mungkin nanti tidak. Saya mau nanya boleh? Iya. Sekalian Bang, ini kalau kasus-kasus yang sekarang ini apakah ada skenario usaha menggiring Ahok untuk menjadi atau mendekati partai politik lagi nanti ujungnya, Bang? ya kalau aku lihat itu betul. Ini pengamat betul. Kayaknya ada begitu. Saya nanya Bang itu. Tapi Ahok ini masih tegar. Siapa yang nggak tahu? Saya ini teman Ahok. Ya. Tapi saya Polhukamnya Partai Demokrat, koordinator juru bicara. Sorry. Saya pelan-pelan ngomong juga sama Ahok. Ya. Jadi maksud Anda sebenarnya pertanyaannya itu apa tadi maksudnya? pertanyaannya Apakah apakah itu yang ini- kasus-kasus ini tuh bukan tujuannya untuk mengepung atau menyudutkan Ahok, tetapi justru mengingatkan Menggiring kembali ke partai? Kembali ke partai politik gitu. Jadi maksudnya ada PDI Perjuangan di sini? Nah ini kan tadi Ya, dibilang aku bilang PDI Perjuangan, termasuk Belum Gerindra tentu juga. sendiri. Saya waktu di salah satu acara TV, Fadli John senyum juga waktu saya katakan jangan-jangan. Saya tahu lah tokoh kunci di Gerindra itu juga senang sama Ahok. Tokoh kunci ya? Politik apapun bisa terjadi. Nah, tuh balik lagi tuh Bang ke pertanyaannya. Kalau nanti misalnya akhirnya Ahok memutuskan untuk maju dari partai politik gitu. Terus teman Ahok kecewa nggak tuh Bang? Ya kalau sampai sekarang jelas kecewa. Pasti Nah, kecewa. mereka kecewa. Terus Karena nanti mereka akan punya memindahkan dukungan nggak? Misalnya ke Jarot atau kok jadi maafin Ray. Jadi pindah dukungan ke Jarot atau meminta syarat kepada partai politik Iya. agar Itu kan yang dipegang oleh teman Ahok sebenarnya kan, komitmen itu. Bung. Iya, jadi kalau saya lihat sampai sekarang sahabat saya Ahok ini dia masih tetap bersama teman Ahok. Independen berarti ya? Sampai sekarang. Karena saya katakan, kebetulan partai saya juga kan membuka pendaftaran. Ya, PDI Perjuangan juga begitu partai lain. Oke. Pak Ahok nggak salah, udah daftar aja. Tapi gimana Bang, kawan-kawan saya kan Abang udah ngerti kita sama-sama teman Ahok. Oke. Nah, itu yang jadi kendala, itu memang. Padahal pengen juga Ahok untuk daftar partai politik. Bang. Ya, Ahok apapun dia pernah dibesarkan oleh Partai Golkar. Sama kami dulu di Golkar. Pernah dengan Gerindra juga. Dia pernah dengan Gerindra. Kalau Gerindra sebenarnya itu rezeki Gerindra loh dapat Ahok. Saya tegas saya katakan, rezeki Gerindra dapat Ahok. Sayang mereka nggak bisa maintain Ahok, dia keluar. Tidak bisa dinafikan Gerindra menjadi partai kedua. Iya, iya. Peran Ahok itu sangat Berarti besar. kalau bicara dalam paling tidak sampai kesimpulan di saat sampai kita berbicara terakhir ini, apakah mungkin ini berarti sebenarnya justru semuanya menguntungkan Ahok, tidak ada yang mengganjal Ahok, dan sebenarnya calon-calon atau kandidat-kandidat lain ini justru hanya tertipu saja dengan apa yang tampak. Enggak, jangan-jangan Saat ini, begitu. benar-benar. Karena kan kalau tadi Bang Ruhut bilang sebetulnya Ahok pengen juga daftar di partai politik. Cuma kan nggak enak aja sama teman Ahok. Nah ini masalahnya kan nggak enak aja. Jadi memang jangan-jangan nanti kita bisa lihat lagi drama terakhirnya bahwa memang Ahok akhirnya mencalonkan diri dari partai politik gitu kan. Kalau misalnya ditanyain nanti kalau Ahok maju dari partai politik yang jadi wakilnya harusnya dari partai politik dong. Ya enggak lah kan Ahoknya menjadi kader dari partai politik tersebut. Nah saya lihat cuma usaha-usaha ini kan ada ke arah sana, apalagi partainya Bang Ruhut belum mencalonkan partai besar. Baik. Ya, ya. Golkar belum, Demokrat belum, Gerindra belum. Semuanya menunggu Ahok justru. Jangan-jangan itu yang terjadi ya Bang ya? Berarti dan perlu saya sampaikan, yang semua itu balon loh. Iya, bakal iya. calon. Bakal calon. Baru Masih Ahok bakal yang calon. bisa dikatakan calon. Tinggal KPU aja belum ketok palu. Kenapa? Oke. Dia semua syarat udah dipenuhi loh. Ya, ya. Ingat itu. Tapi kalau KPU belum ketok kan ya tetap Bakal calon. juga. Bang. Ya, kalau saya katakan, apa KPU mau melari dari itu undang-undang loh, bisa calon independen. Iya. Jangan main-main. Nanti dibawa ke MK, kasihan sama KPU-nya. Kasihan sama kawan-kawan yang mau aneh-aneh mengenai materi, Iya. metre Metre. tadi dan lain sebagainya. Ini mau ditambah lagi persentasenya. Oke.
Ahok pasti dimenangi oleh MK karena itu undang-undang. Ya. Oh enggak, kalau itu sih saya yakin pasti nggak akan ada halangan. Iya. Masalahnya apakah nanti Ahok konsisten tetap independen kan? Dari tadi kan kita perbincangannya kita menebak-nebak. Oh iya, kalau saya Ahok, maksudnya yang saya lihat kalau sampai sekarang dia tegar, dia tidak melupakan jasa-jasa teman Ahok. Dia sangat menghormati teman Ahok. Teman Ahok juga masih keras, ya kan kami udah dukung. Itu, tapi kita lihatlah. Mudah-mudahan satu saat ya, hati boleh panas, kepala tetap dingin demi Jakarta yang baik ini. Semua kita bisa sama-sama mendukung Ahok. Itu aja. Ahok ini toh. Yang kemudian akan bersaing di Pilgub 2017, tetapi sepertinya hari ini menjadi sedikit terkonfirmasi begitu, paling tidak dari pernyataan Ahok sendiri begitu, Bang Ruhut. Kan mereka tidak menginginkan saya menjadi gubernur lagi. Silakan saja 2017 setelahnya mereka pesta pora. Memang benar tidak mendengar juga ini terkait juga dengan isu yang selentingan beredar asal bukan Ahok begitu di 2017. Udah menjadi rahasia umum, Ahok itu kan calon independen. Sedangkan semua kawan-kawan kita menganggap calon independen itu ilegal. Saya jadi sedih. Saya ingat sekali waktu pembentukan undang-undang adanya calon independen, karena kita tahu masyarakat itu supaya tidak golput adalah calon independen. Dan Ahok ini, teman Ahok bekerja. Partai-partai sepertinya rada gimana, ya dia juga harus sama kita. Ahok sih nggak ada masalah, tapi dia menghormati teman-temannya yang sudah lama bekerja untuk dia. Itu masalahnya. Itu aja masalahnya. Tinggal kita lihatlah, politik ini kan last minute, kita nggak tahu nanti terakhir gimana. Tapi faktanya sudah ada 2 partai politik yang mendukung beliau. Dengan pernyataan Ahok tadi itu sebenarnya sebuah curhat yang memang Ahok sudah lelah, ataukah memang ini justru menguntungkan Ahok dengan pernyataan yang tadi kita simak sama-sama? Kalau saya katakan, kalau tadi menguntungkan Ahok, karena seperti yang saya katakan, dimanapun kalau kita baca medsos, Twitter, semua mengatakan dia orang jujur kok. Dan banyak terobosan dia, yang paling kita rasakanlah semua rakyat Jakarta. Coba sekarang urus KTP, KTP itu paling pokok bagi kita. Bayangkan, saya itu ngurus KTP, langsung selesai. Kan wajar kita, capek itu orang kerja. Kita mau kasih uang kopi. Terima kasih Pak. Ini pelayanan kami. Tidak mau. Jadi ada perubahan menurut Anda? Sangat. Ini yang belum dijual oleh para kandidat-kandidat yang paling tidak muncul namanya saat ini cukup santer begitu, paling tidak memberikan gambaran programnya seperti apa. Tentu bukan konsep program yang lengkap ya. Ini kan mereka belum berkampanye. Karena mereka ini semuanya masih dibatasi oleh harus mengalahkan Ahok gitu. Jadi fokusnya ada di Ahok gitu. Tapi benar kata Bang Ruhut tadi, ini hasil survei lagi, memang tingkat kepuasan Ahok itu tinggi Bang. Dan yang paling tinggi adalah memang pelayanan ke masyarakat, terutama yang KTP dan lain-lain. Bagus gak? Bagus juga gitu. Tapi kemudian apakah yang lain tidak punya peluang untuk menang? Nah, saya harus katakan di sini semuanya sih punya kans untuk menang gitu, termasuk Pak Ahok dan calon-calonnya. Kenapa? Karena Bang Ruhut tadi bilang politik ini kan masalah last minute juga. Kita juga nggak tahu kok nanti siapa yang kemudian benar-benar maju, kan ini semuanya kan jadi baca semua nih kan, bakal calon semua. Kita nggak pernah tahu nanti siapa yang benar-benar seberapa merugikan sih Bang Ruhut melihat ada sejumlah masalah yang kemudian agak nyerempet-nyerempet ke Ahok, bahkan sudah langsung dipanggil begitu ke KPK untuk diperiksa begitu. Ada reklamasi, sumber waras, dan itu seberapa merugikannya sih kepada Ahok ini? Kalau katakanlah dengan frame bahwa ini salah satu upaya yang entah tangan siapa yang bermain, kemudian upaya untuk menjaga Ahok di 2017. Jadi maksud kawan-kawan yang berseberangan dengan Ahok kan demikian. Maksudnya ingin memojokkan Ahok. Tapi seperti saya katakan tadi, beliau mengalir. Dan lihat posisi Ahok sekarang, itu memang Tuhan bekerja untuk Ahok. Kenapa saya katakan demikian? Rame mengenai BPK. Apa bukan Tuhan yang bekerja? Tiba-tiba Panama Papers terbongkar bagaimana aib ketua BPK itu. Panama Papers dikendalikan waktu dia masih di DPR, alamat pakai DPR, tidak melapor harta kekayaan. Bayangkan, itu kan Tuhan yang bekerja. Udah itu, yang ganggu dia terus partainya, Gerindra. Sanusi, OTT loh, jangan bilang itu rekayasa. OTT, operasi tangkap tangan. Belum lagi yang lain-lain. Ini yang saya katakan di mana-mana. Ahok itu makin klien gitu kan, dia makin kinclong. Itu faktanya, kita mau bilang apa? Dan saya juga masih lihat kaitan dengan PDI Perjuangan. Kenapa demikian? Ini saya ingin mengatakan,
Saya sering beberapa acara melihat bagaimana adanya chemistry antara Ahok dan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Ini bicara ketua umumnya ini ya? Ketua Umum, oh bicara PDI Perjuangan ya Ibu Megawati dong. Ingat loh. Tapi kalau dilihat elit-elit yang berada di partai itu. Elit enggak ada apa-apa. Partai Demokrat yang dilihat Susilo Bambang Yudhoyono, Baik. Ketua Umum kami. Ya. Gerindra yang dilihat Pak Prabowo, PDI Perjuangan, bukan Golkar. Semua merasa ketua, semua merasa raja. Akhirnya begini.